Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Presiden Jokowi lebih senang stafnya tidak banyak bicara. Jadi yang saya lihat, Presiden lebih senang memiliki pembantunya, menteri-menteri yang tidak banyak bicara, tetapi kinerjanya banyak. Seperti menteri yang tidak banyak bicara adalah Menteri Kesehatan Terawan. Berdasarkan penilaian Presiden, kinerjanya bagus, di mana dalam penanganan virus corona dia nggak berhasil. Karena kalau dibandingkan negara-negara lain, banyak menteri kesehatannya yang mengundurkan diri karena penanggulangan virus coronanya melompat terus, menanjak terus. Kalau di Indonesia, penanganan virus corona dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk baik. Jadi ini saya lihat, sehingga Presiden pun tetap senang sama Presiden, sama Menteri Kesehatan Terawan ini. Karena menanggulangi virus corona kan banyak negara lain yang tidak sanggup mengatasinya sampai beberapa menteri kesehatannya mengundurkan diri karena tidak sanggup menghadapi virus corona ini. Itulah saya lihat. Di samping itu juga Menteri PUPR, Basuki. Menteri ini banyak bekerja melakukan pembangunan infrastruktur dan pembangunan semua pembangunan masalah perairan dan lain sebagainya. Dan jalan di daerah Papua juga sampai berapa ribu kilometer bisa dibangunnya dengan baik. Di Jawa pembangunan jalan tol sampai ke Sumatera berhasil dilakukannya. Tetapi bicaranya hampir tidak ada, sedikit. Tidak suka dia bicara di media sosial. Demikian juga Menteri Perhubungan. Ini termasuk baik dinilai pekerjaannya ini. Dan juga tapi tidak mau dia banyak bicara di tengah masyarakat. Dia hanya banyak bekerja kepada negara dan semua perhubungan cukup baik diaturnya di seluruh Indonesia ini. Baik perhubungan darat, perhubungan udara, perhubungan laut, terutama di daerah Indonesia Timur sudah cukup berhasil dia mengatur ke sana masalah perhubungan laut. Presiden Jokowi tidak senang punya staf atau menteri yang banyak bicaranya, tetapi kinerjanya kurang baik. Seperti masalah Ridwan Ramli dulu. Dia pernah diangkat menteri koordinator dan dia diberikan tanggung jawab untuk membangun 35.000 megawatt listrik. Tetapi dia memprotes pembangunan tersebut. Indonesia tidak mampu membangun 35.000 megawatt. Hanya Indonesia hanya sanggup 10.000 megawatt. Jadi ini saya lihat, seharusnya kalau dia menteri mencari jalan keluarnya supaya bisa membangun 35.000 watt. Bukannya memprotes presiden. Itu kan soal mencari uang itu urusan presiden. Tetapi pelaksanaan tugas adalah urusan menteri. Karena menteri ini tidak punya visi dan misi. Yang punya visi dan misi hanyalah presiden. Jadi saya lihat presiden tidak senang kalau menterinya banyak bicara. Apalagi Ridwan Ramli ini kan terkenal banyak bicara di ILC, di media-media sosial dan lain sebagainya. Dan dia sering memprotes pihak yang lainnya, padahal kinerjanya tidak baik. Akhirnya dia dipecat daripada menteri koordinator, hanya kalau nggak salah dia baru 2 tahun bekerja sebagai menteri sudah dipecat karena kinerjanya tidak baik. Bisanya hanya memprotes daripada Presiden Joko Widodo atas kinerjanya, terutama pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Katanya negara tidak sanggup membangun 35.000 watt. Sanggupnya katanya hanya 10.000 megawatt. Jadi ini saya lihat, tentu Presiden Joko Widodo mendengar hal ini tidak bisa menerimanya. Sehingga dia memecat daripada Ridwan Ramli ini sebagai menteri koordinator, yang berakibat sekarang Ridwan Ramli ini termasuk barisan sakit hati, di mana dia akhirnya dia bergabung dengan
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, mungkin dugaannya karena dia sakit hati, tentu mereka ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Sering mengkritik daripada kementerian, para menteri yang di bidang soal keuangan. Dia sering mengkritik soal keuangan, termasuk daripada kinerja daripada Menteri Sri Mulyani ini. Padahal Sri Mulyani termasuk menteri yang sering mendapat penghargaan dari dunia internasional. Sudah cukup baik nama sebagai Menteri Keuangan. Jadi saya lihat, jadi termasuk juga Sri Mulyani ini termasuk sedikit bicara, tidak banyak bicara ini, apalagi di media sosial. Dia hanya kinerjanya banyak, terutama menanggulangi masalah keuangan di negara Indonesia ini. Ini mendapat pujian daripada Presiden Joko Widodo, sehingga Presiden Joko Widodo tetap mempertahankannya sebagai Menteri Keuangan. Itulah saya lihat Ridwan Ramli ini terlalu banyak bicara di forum, di media-media sosial, mencari panggung, tetapi kinerjanya tidak baik. Hanya banyak bicara, kinerjanya tidak baik. Makanya Presiden Joko Widodo ini paling senang dia menterinya itu sedikit bicara tetapi banyak bekerja. Sekian dan terima kasih.